Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Asib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu mantek. Ilmu mantek merupakan salah satu ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penunjang bagi banyak cabang ilmu lainnya. Banyak ilmu yang membutuhkan ilmu mantek. Oleh sebab itu, ilmu ini digolongkan sebagai ilmu alat yang sangat diperlukan oleh setiap penuntut ilmu, khususnya mereka yang mendalami ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu kalam, usul fikih, dan disiplin ilmu sejenisnya. Karena di dalam ilmu mantek terdapat berbagai konsep, istilah, dan ungkapan yang mungkin masih baru atau terasa sangat sulit bagi para pelajar, maka peran guru menjadi sangat penting dalam menyampaikan materi ini dengan metode pembelajaran yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan demikian, peserta didik dapat menyadari pentingnya ilmu mantek serta memahami manfaatnya dalam kehidupan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari, mengingat ilmu ini memiliki peranan besar dalam berbagai cabang ilmu dan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Atas dasar itulah kami Kampung Ilmu Al-Falah menyusun konten berisi materi yang kami buat ringkas tentang ilmu mantek ini dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipelajari. Penyusunannya berpedoman pada sistematika dan isi kitab ilmu mantek yang disusun oleh Markazul Ma'arif li Ta'lif wa Tahqiq. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan beberapa penyempurnaan berikut. 1. Materi disusun ke dalam beberapa pelajaran yang berdiri sendiri, namun tetap saling berkaitan. 2. Setiap pelajaran dilengkapi dengan tujuan pembelajaran yang jelas. 3. Pada akhir setiap pelajaran disediakan halaman konsep-konsep utama atau al-mafahim ar-ra'isah yang memuat ringkasan materi, sehingga memudahkan peserta didik di dalam mengulang dan menghafal. Yang keempat, setiap pelajaran dilengkapi dengan latihan-latihan yang dirancang untuk membantu pemahaman materi sekaligus mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, bahasa dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin dengan menghindari ungkapan yang rumit, tapi tanpa menghilangkan istilah-istilah baku dalam ilmu mantek. Sebab istilah-istilah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu ini. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Dengan ketekunan dan kesabaran, mereka akan merasakan manfaat ilmu mantek dalam perjalanan akademik maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai bagian pertama. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Al-hajatu ilal mantek, kebutuhan terhadap ilmu mantek. Ahdafud darsi. Setelah mempelajari pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya ilmu mantek sebagai alat yang membantu manusia berpikir secara benar dan teratur. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tumbuh minat dan semangat untuk mempelajari ilmu mantek, sehingga menyadari manfaatnya dalam membedakan antara penalaran yang benar dan yang keliru. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu mantek dengan bahasanya sendiri, serta menerangkan apa yang menjadi objek kajian ilmu mantek secara sederhana. Secara khusus, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan 1. Menumbuhkan minat dan motivasi untuk mempelajari ilmu mantek. 2. Menjelaskan pengertian ilmu mantek dengan benar.
Tiga, menguraikan objek kajian ilmu mantek menggunakan bahasa sendiri secara jelas dan mudah dipahami. Sahabat-sahabat kampung ilmu yang berbahagia, sebelum memulai pembahasan suatu ilmu, terlebih dahulu perlu dijelaskan urgensi dan pentingnya mempelajari ilmu tersebut. Dengan mengetahui manfaatnya, seorang akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mempelajarinya serta memahami bagaimana ilmu itu dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan sejauh mana peranannya di dalam membantu manusia. Selanjutnya, ilmu tersebut perlu didefinisikan secara tepat dan jelas agar tidak tercampur atau disalahpahami dengan ilmu-ilmu lainnya. Setelah itu, dijelaskan pula objek kajiannya beserta pokok-pokok persoalan yang menjadi ruang lingkup pembahasannya. Semua hal inilah yang akan dipelajari pada pelajaran ini sebagai pengantar untuk memahami ilmu mantek. Kebutuhan terhadap ilmu mantek. Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah mampu berbicara. Untuk itu, dia menganugerahkan lidah sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Namun demikian, seorang tetap dapat melakukan kesalahan ketika berbicara. Oleh karena itu, ia memerlukan sesuatu yang dapat membimbing, menata, dan memperbaiki ucapannya agar sesuai dengan kaidah bahasa yang dipelajarinya, baik dari segi bentuk maupun susunan katanya. Karena itu manusia memerlukan dua hal. Pertama, seorang guru atau pembimbing yang melatihnya menggunakan bahasa dengan benar melalui latihan dan pembiasaan. Kedua, seperangkat kaidah yang menjadi pedoman agar lisannya terhindar dari kesalahan. Kaidah itulah yang dikenal sebagai ilmu nahwu dan ilmu shorof, ilmu tata bahasa Arab ini. Demikian pula Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah berpikir melalui akal yang dianugerahkan kepadanya. Dengan akal itulah manusia mampu merenung, memahami, dan menarik kesimpulan. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan. Akan tetapi, sebagaimana manusia dapat salah dalam berbicara, ia juga sering keliru dalam berpikir apabila tidak memiliki pedoman yang benar. Sebagai contoh, seseorang berulang kali mengamati bahwa kayu selalu terapung di atas air. Dari beberapa pengalaman tersebut, ia lalu menyimpulkan bahwa terapung di atas air merupakan sifat semua jenis kayu. Kesimpulan ini ternyata keliru. Jika ia mencoba beberapa jenis kayu yang sangat berat, ia akan mendapati bahwa kayu tersebut tidak terapung di air tawar, bahkan dapat tenggelam hingga ke dasar atau berada di tengah air. Pada saat itu ia akan menyadari bahwa anggapan sebelumnya tidak benar. Apabila ia memperluas pengamatannya dengan melakukan percobaan terhadap berbagai benda selain kayu, kemudian menimbang berat masing-masing benda dan cairan secara teliti, serta membandingkan satu dengan yang lain, ia akan memperoleh kesimpulan yang lebih tepat. Ia akan memahami bahwa penyebab kayu terapung bukan karena kayu memiliki sifat khusus, melainkan karena berat jenis kayu lebih ringan daripada air. Pada pengamatan tersebut lahirlah sebuah kaidah yang bersifat umum, yaitu bahwa setiap benda padat akan terapung di atas suatu cairan apabila berat jenisnya lebih ringan daripada cairan tersebut. Sebaliknya, benda akan tenggelam ke dasar apabila lebih berat, dan akan berada di tengah cairan apabila berat jenisnya sama dengan cairan itu. Sebagai contoh, besi tenggelam di dalam air, tapi dapat terapung di atas air raksa, karena besi lebih ringan daripada air raksa. Dalam berpikir, manusia sering sekali menganggap sesuatu yang sebenarnya bukan penyebab sebagai penyebab, mengira sesuatu yang bukan kesimpulan sebagai kesimpulan,
atau menganggap sesuatu yang bukan bukti sebagai bukti. Bahkan tidak jarang seorang meyakini suatu pendapat, baik yang benar maupun yang keliru, berdasarkan premis-premis yang salah. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu ilmu yang dapat meluruskan cara berpikirnya, membimbingnya menuju proses penalaran yang benar, serta melatihnya menyusun dan menata pikirannya secara sistematis. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa ilmu mantek merupakan alat yang dapat digunakan manusia untuk menjaga dirinya dari kesalahan dalam berpikir, serta dapat membimbingnya memperoleh kesimpulan yang benar. Sebagaimana ilmu nahwu dan shoroh tidak mengajarkan seorang agar dapat berbicara, melainkan mengajarkan cara berbicara dengan benar. Demikian pula ilmu mantek. Ilmu mantek ini tidak mengajarkan manusia untuk berpikir, karena setiap manusia telah memiliki kemampuan berpikir secara fitrah. Akan tapi, ilmu mantek mengajarkan bagaimana berpikir dengan benar. Dengan demikian, kebutuhan manusia terhadap ilmu mantek adalah untuk memperbaiki dan meluruskan cara berpikirnya. Sungguh ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat besar. Mungkin ada yang bertanya, mengapa masih banyak orang yang telah mempelajari ilmu mantek tetapi tetap melakukan kesalahan dalam berpikir? Bukankah itu menunjukkan bahwa ilmu mantek tidak bermanfaat? Jawabannya sama seperti pada ilmu nahwu dan ilmu shoroh. Banyak orang yang telah mempelajari kedua ilmu tersebut, tapi masih melakukan kesalahan dalam berbicara. Hal itu bukan karena ilmunya tidak bermanfaat, melainkan karena orang yang mempelajarinya belum memiliki penguasaan yang mantap terhadap ilmu tersebut, dan juga tidak menerapkan kaidah-kaidahnya ketika diperlukan, atau keliru di dalam penggunaannya, sehingga akhirnya menyimpang dari kebenaran. Demikian pula ketika seorang mempelajari bahasa asing, ia mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya, namun ketika mulai berbicara, masih sering melakukan kesalahan. Hal itu terjadi karena ia belum membiasakan diri menerapkan kaidah-kaidah bahasa yang telah dipelajari secara benar dan belum memiliki kemahiran berbahasa. Oleh sebab itu, untuk memperoleh manfaat dari suatu ilmu, seorang tidak cukup hanya mengetahui kaidah-kaidahnya. Ia juga harus membiasakan diri menerapkan kaidah tersebut secara benar, secara konsisten dan menyeluruh. Dengan cara itulah tujuan mempelajari ilmu tersebut dapat tercapai secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.